concern dengan keanekaragaman alam flora dan fauna di Indonesia. Akhirnya saya makin sadar, bilang wah gila ini saya sampai terharu ya. Jauh-jauh saya kesini ternyata dapatnya wah gila ini sesuatu yang mahal. Live in 30 minutes. Hai, selamat datang di podcast Live in 30 minutes bersama saya Arza Ruby dan juga Yayasan Kehati. Kali ini Arza punya tebak-tebakan dulu deh sebelum kita mulai. Pertanyaannya adalah masak apa yang gak yakin? Yang ragu-ragu. Masak apa? Jawabannya masa iya. Coba lagi ya, kebanyakan main sama bapak-bapak nih. Tapi kalau di sebelah Riza kali ini bukan bapak-bapak. Tadi ternyata dia ini adalah mata-matanya VOC. Waduh. Karena dia tugasnya mencari rempah-rempah. Siapa lagi bukan? Nggak dong. Kalau kali ini Ariza barengan sama seorang influencer, ya kan? Culinary enthusiast, ya kan? Betul. Udah bisa dibilang artis belum? Udah sih harusnya. Udah ya? Harusnya udah. Atau ngaku aja? Yang penting udah centang biru udah ya? Udah centang biru dan bukan yang berbayar. Bukan yang berbayar. Oh, prestasi, jalurnya prestasi. Alhamdulillah jalur prestasi. Kenalan dulu dong. Ini siapa nih namanya nih? Halo teman-teman, saya Laode. Sama Kariza udah kenal ya? Udah kenal dong. Saya Laode, saya seorang chef dan chefnya itu udah lebih ke media, bukan lagi ke dapur. Biasanya saya kan suka masak di dapur tanpa diekspos media. Dan sekarang saya lebih senang kegiatan saya tentang kuliner itu muncul di media. Medianya gitu. Sosial. Media sosial saya pribadi. Kayak gitu. Tunggu nih. Tapi kan sebelumnya sempat ikutan ini kan, MasterChef ya? Ya, pernah waktu saya alumni COVID. Jadi waktu itu karena kita lagi pandemi, nggak ada kerjaan kan. Waktu itu saya di Jogja dan iseng-iseng ikut kompetisi dan ternyata lolos lumayan jauh di MasterChef. Akhirnya di MasterChef gitu. Tapi sebelum jadi MasterChef nih? Sebelum MasterChef saya emang udah koki, udah chef di Jogja itu sudah berkarir sekitar 6 tahun Kak. Tapi emang sekolah basicnya dari masak-memasak ini? Iya, saya ke Jogja waktu itu 2015 ya. Pertamanya langsung kursus memasak di situ, langsung jatuh cinta lah sama dunia dapur. Awalnya cuci piring kan, kita cuci piring diajak sama teman. Nah di situ mulai lihat dapur profesional dan wah kayaknya keren nih. Mulai belajar di situ. Dan berlanjut sampai 6 tahun saya di Jogja. Waktu kecil nggak ada kepikiran pengen masak gitu nggak? Nggak ada kepikiran sama sekali, nggak ada. Karena apa ya? Akhirnya saya percaya jati diri itu sebenarnya harus dicari. Bakat itu bisa dibuat lah, bisa diciptakan dengan biasanya kan katanya bakat itu dari lahir. Kalau ini bakat itu bisa kita buat sendiri sih. Gitu. Tunggu. Tapi dari semua hal yang membuat jatuh cinta ya, salah satunya kenapa bisa masak kan sebenarnya banyak. Iya sih, cuman waktu itu karena saya anak kos ya, masuk di dapur, akhirnya saya nggak mikirin untuk makan lagi. Itu salah satu nilai plus kita kerja di dapur. Makan udah enak. Terus nggak perlu mikirin inilah akhir bulan kayak gimana. Kita kan orang dapur. Gitu. Orang dapur pasti punya makanan, Mbak. Nah, kalau sekarang nih dilihat-lihat, kayaknya nggak suka deh masak di dapur. Iya kan? Kalau saya, iya. Dan sukanya malah kayak di alam terbuka gitu kan, di alam liar, bener gak? Ya, dan akhirnya itu sebenarnya hobi saya juga. Kalau saya lagi penat di dapur, sebenarnya saya suka refreshing kan, pergi mendaki atau pergi ke sungai-sungai. Dan ketika COVID pun itu, saya kan jarang di dapur dan saya mulai konten-konten waktu itu, konten-konten dan banyak yang suka akhirnya sekarang. Jadi saya makin semangat. Ya udah saya satuin aja masaknya sambil jalan-jalan travelingnya. Masih inget gak sih pertama kali tempat yang didatengin waktu masak di luar itu? Ada di Jogja waktu itu di sungai. Waktu itu konten pertama saya masak tinutuan bubur Manado. Oh, bubur Manado. Untung bukan masak ikan di depan sungai ya. Ya masak ikan di depan teman-temannya kan kayaknya tega banget. Kasihan dihujat sama warga ikan saya. Tapi sekarang udah jalan-jalan kan? Maksudnya udah banyak ke daerah yang didatengin gitu. Ya betul. Alhamdulillah sejak dikenal di media saya
ke expose kuliner Nusantara itu lumayan gampang lah akhirnya. Banyak teman-teman yang support dan banyak disambut juga di daerah-daerah teman-teman sih. Kayak gitu. Jadi udah jalan-jalan kemana aja nih? Udah berapa pulau? Yang baru-baru ya, Kariza, saya dari Sumatera. Kebetulan sama Kehati kemarin dari Sumatera Utara. Saya langsung mumpung nih saya di Sumatera. Akhirnya saya nyisir tuh Pulau Sumatera dari Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai Sumatera Selatan dan finishnya di Bangka Belitung. Wah, Mikoba dong ya? Mikoba, enak banget. Aduh, Tapi ini sebenarnya di pertanyaan satu. Ini kan kayaknya setiap daerah tuh punya cita rasa yang berbeda. Betul. Ya? Berarti ada bumbu-bumbu yang berbeda kan? Itu iya benar. Dan ketika di Sumatera Utara pun itu makanannya lumayan berbeda, kompleks bumbunya. Dia punya rempah kayak andaliman itu yang tidak tumbuh di daerah lain. Itu yang bikin saya kemarin sampai 3 hari perut saya panas tuh makannya itu ya, karena berbeda andaliman terus ya. Makan andaliman, tapi karena saya saking penasarannya dari andaliman ini bisa diolah jadi apa saja. Ternyata banyak ya. Dari kuah ikannya, dari sambalnya, sayurannya, sampai minumannya pun ternyata dari andaliman. Pakai andaliman ya. Itu keren sekali sih. Jadi di Sumatera Utara itu bagaimana andaliman itu dimanfaatkan dengan bagus gitu. Dari semua jenis makanan yang tradisional sampai yang modern pun kayak pizza andaliman itu terpakai. Itu salah satu kayaknya di daerah lain selain Sumatera Utara harus contoh itu sih. Bisa semuanya dipakai ya. Rempah apa yang ada di daerah mereka bisa mereka pakai dalam segala jenis hidangan. Kayak gitu. Nah ini kan udah menemukan banyak banget rempah, bumbu-bumbu. Ada gak sih satu bahan itu mengejutkan gitu, kayak dari tampangnya tuh kok berbeda, kemudian begitu ketemu sama rasa. Kalau yang itu kemarin saya nemu di Sumatera Barat. Dari Sumatera Utara saya ke Sumatera Barat dan ke pelosok-pelosoknya saya dengar katanya di sana ada gulai galundi. Biasanya kan gulai galundi namanya. Dari makanannya dulu kayak apa nih gulai galundi? Ternyata sama teman-teman kita belusukan sampai tanya ke desa-desa. Ternyata yang warga situ pun itu nggak tahu gulai galundi itu seperti apa. Akhirnya kita nyari terus dan sampai ke salah satu rumah makan, pelosok sekali. Ternyata ibu itu selain jualan gulai galundinya, dia juga merawat tanaman galundinya. Oh, dia ini sendiri tanam sendiri betul. Ya. Terus akhirnya saya penasaran kan, bisa nggak saya lihat pohonnya? Waktu itu ternyata dibolehin kan, saya cek, dia modelnya kayak merica, tapi aromanya itu sangat khas, sampai rasanya juga sangat khas. Jadi dia hitam pekat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau searching kan gulai galundi itu pekat sekali warnanya, aromanya sedap, terus itu kalau di Sumatera Barat nggak tersebar, dia hanya di daerah Solok bagian utara, itu pun hanya di pedesaan. Jadi ketika saya ngupload itu di Instagram lumayan rame tuh, bahkan karena sampai penasaran ya. Pada penasaran sampai chef-chef dari Bali itu, wah ini apa yang bule-bule gitu kan, saya punya teman-teman chef yang bule juga. Itu mereka pada penasaran. Wah kayak gimana ini, kayak gimana, bisa nggak kirimin biar mereka tahu juga. Itu sebenarnya yang ciri khas yang sayang sekali kalau sampai hilang ya. Jadi saya salah satu kayak orang yang beruntung dapat rempah itu. Ya. Tapi pernah nggak sih? Jadi mungkin masaknya sekitar 5 tahun lalu nih rempahnya atau bumbunya ada. Tapi sekarang di tahun 2023 gitu ya, kok kayaknya rempah ini udah nggak ada lagi gitu, atau bumbunya udah nggak ada. Kalau itu salah satu bahan makanan sih Kariza di daerah saya Sulawesi sana, itu namanya ada ubi hutan. Ubi hutan itu kalau di istilah kami namanya kolope. Kolope ini dia tumbuhnya dalam hutan dan daunnya itu bisa dipakai sebagai layang-layang. Sejarah layang-layang tertua di dunia kan ada di daerah kami ya, Pulau Muna. Itu awal sejarah layang-layang. Ubinya ini itu bisa diolah jadi makanan, tapi dia beracun. Jadi nggak bisa sembarangan diolah. Waktu kecil saya masih sempat makan ini dan rasanya masih terbayang. Tapi sekarang kita udah
hampir nggak ada. Karena memang si bahannya juga udah nggak ada ya, Iya, ubinya udah nggak bahannya, ada, udah apalagi punah. hutan-hutan sekarang sudah beralih jadi kebun, terus banyak penebangan hutan itu akhirnya yang Semua berpengaruh ya. semua berpengaruh. Yang makanan khas daerah pun itu akhirnya harus jadi cerita saja. Oh. Makanya nanti saya masih pengen belusukan lagi sih di daerah saya itu. Ada sih yang katanya pulau yang lebih kecil lagi masih memproduksi kolope itu. Oh, ini bumbu apa janji sih? Cuman cerita doang. Aduh. Karena nggak ada lagi kan, Iya, cuma kita cerita-cerita cuma cerita. aja, urban legend Bener-bener. aja. Tapi Aduh. kalau ngomongin bumbu nih rempah, pernah nggak sih masak pakai bumbu atau bahan yang sebenarnya ilegal di Indonesia? Tapi kan ada di beberapa daerah, apalagi di Sumatera, ini juga Iya. sempat dijadiin bahan makanan juga kan ya? Oh iya, Pernah nggak sih masak itu? itu pernah. Saya lebih ke spesies hewan sih waktu itu. Dan itu masih saya belum tahu kalau sebenarnya ini tuh dilindungi dan tidak boleh. Waktu itu pernah di salah satu pulau lah ya, di salah satu pulau mereka masih mengkonsumsi Napoleon. Ikan ya, salah satu ikan oke. Napoleon. Dan pertama kan saya juga belum tahu mana ikan Napoleon itu seperti apa. Nanti udah jadi aja ikan bakarnya kan, kita cicip kok enak gitu. Ternyata itu Napoleon. Awalnya pun saya nggak ngeh Napoleon itu mungkin ya sejenis ikan-ikan laut biasa. Padahal sebenarnya itu dilarang, nggak boleh. Oh, Ya ternyata udah terlanjur nyicip. dilindungi ya. Iya, sebenarnya nggak boleh. Dan itu sebenarnya apa ya, harus ada kesadaran sih dari para nelayan. Terus ada yang menasihati tiap di daerah itu. Kalau sebenarnya yang begini-begini itu nggak boleh dijual. Dan rata-rata masih ada sih. Kita juga mau negornya ya paling cuman bilangin saja. Kalau sebenarnya yang begini-begini itu nggak boleh. Nih Kayak kalau gitu. dari pengalamannya Laude nih, berarti seberapa penting sih keanekaragaman hayati nih buat Laude sendiri? Itu keanekaragaman hayati ya. Itu sebenarnya menunjukkan kualitas masakan Indonesia sendiri yang begitu wah gitu. Jadi dari keanekaragaman ini akhirnya kita sebagai orang Indonesia bangga dari sektor kuliner ya. Iya, Dari iya. sektor kuliner saya bangga sekali. Awal-awal saya belajar memasak itu mungkin karena sekolahan ya, belajarnya western, teknik-teknik modern. Tapi makin ke sini saya ketemu orang-orang yang konsen sama apalagi komunitas ya, yang konsen dengan keanekaragaman alam, flora dan fauna di Indonesia. Akhirnya saya makin sadar, wah makanan Indonesia keren loh, dari bahan-bahannya, dari kelestarian hutan. Misalnya dari rempah-rempah saja deh contohnya. Rempah-rempah itu kan kaitannya erat sekali sama kelestarian hutan. Jadi di beberapa daerah itu kalau hutannya habis, rempahnya itu ikutan hilang. Ikutan hilang, masakannya juga akhirnya ikutan nggak ada ya? Ikutan nggak ada. Termasuk ada tarian-tariannya, mereka memanen itu ya. Ada tarian-tariannya, ada lagu-lagunya, budaya-budayanya ya? budaya-budaya begitu. Jadi kalau misalnya hutannya hilang nih, otomatis ada banyak yang hilang. Makanan hilang, budayanya hilang. Dan masyarakat yang dulu gotong royong itu kebiasaan baik pun itu ikutan hilang. Nah, ini gitu. kan pengalamannya udah banyak banget nih Laude. Tadi Aduh. kayaknya udah 1000 pulau nih kayaknya. Sayang cuma 30 menit. Nggak, pertanyaannya satu. Dari semua tempat yang udah pernah dikunjungi nih, Ya, yang paling menarik itu yang mana? yang paling Kenapa? menarik. Mm-mm. Sebenarnya sebelum ke Sumatera kemarin saya tertarik sekali ya Sumatera. Dan yang paling menarik hati itu Bangka Belitung sebenarnya. Dan Setuju. Bangka Belitung ya, kita orang kuliner sering dengar tuh senior-senior kita, pakar-pakar kuliner kita, oh kamu harus ke Bangka Belitung karena dia sejarahnya kan salah satu jalur rempah yang terkenal di dunia malah. Jadi dulu penjajah-penjajah itu atau pedagang-pedagang dari luar negeri harus pasti mampir ke Bangka Belitung. Akhirnya mempengaruhi semua budaya sampai kulinernya. Dan sampai di sana pun ternyata luar biasa sih. Kemarin saya cicipi makanannya, terus alamnya juga. Saya orang pulau tapi lihat pantai di Bangka Belitung kemarin. Wah, luar itu biasa. nggak ada duanya sih. Nggak. Itu kayak Aduh, apotek keren. tutup. Cakepnya kayak apotek tutup, nggak ada obat.
Nggak ada obat. Benar. Cakep banget bener kan? Keren, Cakep yang banget kan? Laskar Pelangi itu ya. Iya. Aduh itu saya sempatkan pagi-pagi sekali habis subuh saya ke sana, udah duduk di sana makan sambil menikmati. Itu kan sebenarnya kebagi dua, ada Bangkanya, ada Belitungnya ada kan. Belitungnya. Betul. Ini dua Belitungnya tempat sih. ini juga beda. Belitungnya tuh memang luar biasa Luar sih. biasa kemarin. Tapi habis ini ada satu tempat nggak yang jadi wishlist utama gitu? Sekarang malah lebih pengennya menjelajahi ke timur. Oh, ke timur ya? Ke timur. Papua Karena, ke sana ya? Iya, dari Maluku sampai Sumba, kemudian sampai ke Papua. ke Papua, ujungnya. iya, betul, Karena betul. di situ pun sebenarnya makin ke timur itu makanan di Indonesia makin simpel ya. Tapi beberapa yang saya dengar dari teman-teman masih banyak makanan yang belum terekspos. Betul. Terus teknik memasaknya, ya. Karena dengan yang tradisional itu saya penasaran sih. Kendalanya apa sih selama ini kalau pengen menjelajah gitu? Ya sudah pasti. Tiket pesawat. Jadi ya saya konsepnya akhirnya keluar pun tuh backpacker biar budget lebih murah. Saya backpacker di warung-warung kopi, akhirnya ngobrol sama orang-orang lokal. Akhirnya jadi konten Akhirnya ya. jadi kemarin itu belum jadi konten. Saya masih mempelajari karena pengalaman pertama juga dan Iya, ternyata asik. Akhirnya setelah kenal di warung kopi, mereka ajak di rumahnya, masak-masak di Masak-masak rumahnya ya. sama mamanya gitu. Terus dia ngejelasin cara masaknya seperti apa itu. Aduh seru sekali. Itu bayar nggak kalau makan? Nah kayak gitu lah kan lebih murah. Oke. Lebih murah. Ternyata tujuannya itu ya. Sudah dapat informasi bagus. Dapat ilmu ya. Gratis lagi. Gratis lagi kan. Kadang-kadang mungkin kalau belum punya jodoh dikenalin kali sama anaknya. Harusnya ya. Iya ya. Tapi nih kalau lewat dari konten gitu ya dengan memasak ini sebenarnya apa sih sebenarnya yang akhirnya bikin Laude ini jadi kayak oke, gue harus bikin konten masak. Udah gitu masaknya berbeda dari yang lain gitu. Iya, iya, Karena kan langsung di alam, langsung coba dengan berbagai rempah, dengan bumbu gitu. Beda kan? Iya, Karena iya, betul. biasanya kalau anak muda tuh korban dari sosial media. Lihat di TikTok bikin ini oke gampang. Ini kayak kalau Laude kan beneran ada filosofinya, ada ilmunya gitu. Iya sih, pada dasarnya ya kita ngonten itu sebenarnya sesuatu yang kita suka dulu ya. Ada yang nonton, gak ada yang nonton ya nggak siapa yang peduli. Yang Iya, penting iya. saya suka bikin itu. Dan saya sudah melewati masa itu dan sekarang saya ada di masa apapun yang saya bikin banyak yang sorot. Oke. Saya udah sampai di tahap itu ya. Orang ngelihatnya wah, padahal dulu emang Mulai dari bawah, nggak instan ya. mulainya susah payah waktu Susah itu. payah. Termasuk ini kan saya ke daerah-daerah ya harus ngorbanin waktu, ngorbanin uang. Tapi saya ngitungnya bukan sekedar jalan-jalan tapi belajar. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu yang saya dapat, dengan ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, apalagi untuk bahan-bahan atau rempah-rempah yang belum dikenal, bisa orang-orang wah ini di daerah saya ada nih ternyata bisa dimakan. Akhirnya mereka juga Ikutan bikin. ikutan pelihara ya. biar itu tetap dipakai. Mungkin dulu hanya sebagai rumput, ternyata bisa Dimasak ya. Berarti dari kontennya Laude nih sebenarnya dari sejumlah, karena kan influencer ya kan, artis kan. Ini followersnya banyak anak muda. Aduh, iya. Cukup banyak anak muda. Banyak ya, 20-an sampai 25 itu pengikut saya paling banyak. 20%-an sekitar anak muda ya. Nah ini tuh sebenarnya ada strategi sendiri gak sih buat ngegerakin anak muda ini supaya ayo kita jaga kelestarian ini gitu. Secara tidak langsung emang harapan saya seperti itu juga kan, biar anak-anak muda ini tahu identitas mereka mulai dari kulinernya, bukan Korea lagi atau Jepang lagi atau Western begitu-gitu kan. Pokoknya saya berharap dengan konten-konten yang saya bikin, anak-anak muda ikut tergerak hatinya, tahu mana bedain mana merica, mana ketumbar. Nah ini nih. Jadi kan sebenarnya harus dari anak muda, anak muda kayak gitu. Apakah ada gak sih mungkin kayak resep-resep zaman dulu, masakan zaman dulu, kalau orang tua bisa, tapi anak muda sekarang kok kayaknya mereka nggak tahu jadinya aja banyak, gitu. Banyak kayaknya sekarang ya? banyak, apalagi daerah-daerah kota ya, itu banyak sekali. Makanya saya agak kesusahan itu kalau ada anak muda ngopi udah pegang HP itu saya agak nggak bisa ngobrol sama dia. Kadang dia nggak taunya kayak gitu. Jadi agak kayak abang-abang ojek, itu udah agak berumur kan, itu kadang mereka lebih tahu ya, lebih nyambung mungkin ya. umurnya masih dapat lah kayak gitu. Padahal dengan adanya teknologi harusnya bisa lebih canggih lagi ya. Itu harusnya.
Cuman ya itu mudah-mudahan anak muda ikut tersadarlah dengan keanekaragaman Indonesia ini. Mereka harus peduli dengan dan bangga sih, harusnya bangga dengan Indonesia loh, keren banget. Kayak gitu. Jadi kalau penasaran sama konten-kontennya Laude bisa nonton di mana? Bisa langsung ke Instagram saya laude.mci8. Di TikTok ada juga Lazy Cook, atau YouTube Wonderful Laude. Ih mantap, bisa nonton situ, ada resepnya juga dong. Beberapa ada yang saya bikinin konten, cara-cara masak simple, sederhana, masakan Indonesia. Dan landscape-nya pasti ada. Kemarin juga bikin telur barendo, langsung telur eksekusi barendo. di rumah. Wah, mantap ya. Iya, keren banget, enak banget, gampang, mudah, dan bumbunya sebenarnya ada. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata ini bisa dibuat kayak gini nih ya, betul. gitu ya. Mantap. Kalau gitu satu pesen dong buat anak muda di Indonesia, mungkin yang tadinya bingung gitu ya, bedain mana ketumbar, mana apa tadi merica. Gitu. Pesannya apa nih buat anak muda nih? Pesan saya apa ya? Sebenarnya pesan ke pribadi saya juga sendiri sih. Kita harus tetap belajar melestarikan minimal yang paling dekat dulu dengan kita. Misalnya dari daerah kita ada apa di situ, dan jangan malu untuk diekspos ke media. Wah, saya tiap hari makannya ubi lah, terus kenapa? Akhirnya kita di daerah saya konsumsinya ubi terus loh. Nah seperti itu, pokoknya jangan malu dengan keanekaragaman kita. Itu sesuatu yang unik dan harus kita banggakan, kayak gitu. Biasanya yang kita pikir sederhana, buat kita sederhana kayak gitu-gitu aja, tapi begitu diekspos ke dunia luar, wah ternyata mereka baru tahu hal ini. Gitu. Itu banyak ya. Jadi saya berharap lah, dan itu harus dimulai dari anak-anak muda. Kalau mau belajar, mau tanya-tanya bisa langsung. Boleh, saya dan senang hati. Kalau misalnya ada yang DM, wah di daerah saya ada begini. Itu pasti saya antusias tanya kayak gimana. Kayak perjalanan saya kemarin kan saya langsung update ya. Langsung update. Itu banyak tuh. Mampir sini ada ini. Oh oke. Akhirnya gitu. jadi ini akhirnya ya. terbuka luas jalannya. Jadi saya sangat suka sekali sama. Abis ini mau kemana nih? Dalam waktu dekat, rencananya paling dekat ini mau kemana? Mau jalan-jalan kemana? Dalam waktu dekat mungkin saya mau ke Lombok. Ke Rinjani dulu sih kayaknya. Rinjani. Ya. Mumpung ada teman juga ke Rinjani. Nah setelah dari Rinjani saya mau ekspos makanan-makanan di sekitar Rinjani. Karena itu juga punya ciri khas ya. Karena budayanya juga berbeda. Nah, untuk mau lihat ciri khas suatu daerah itu sebenarnya dilihat gampang sekali. Kulinernya, dan mau lihat kulinernya itu pertama pasti ke pasar tradisional dulu. Nah, dari pasar tradisional kita bisa melihat banyak hal di situ, manusianya seperti apa, cara interaksi mereka seperti apa, dan lebih mengerucut lagi ada bahan-bahan apa di situ. Nah, dan kalau saya paling senang tuh kan kayak di Sumatera kemarin, kita tanya-tanya kan, yang sampai yang jual pun saya tanya-tanya, kalau untuk bikin ini kayak gimana? Dia sampai ngasih resep. Sampai saya catat semua itu. Wah, ini oleh-oleh yang paling berharga sih. Kalau saya ke daerah itu saya anggap oleh-oleh paling, wah ini mahal nih. Tapi nggak tahu ya, kalau buat aku nih Lombok di Rinjani situ. Iya. Karena entah mungkin kebetulan, jadi aku makan di situ rasanya hampir mirip, hampir sama kayak masakan orang Bandung. Oh gitu. Entah perasaan doang, tapi memang rasanya tuh hampir mirip. Nanti boleh debat itu ya kalau udah nyampe sana ya. Nanti kita kita coba ya. Kalau ke Bandung mungkin harus coba salah satu masakan seblak yang digandrungi orang-orang. Iya, dia tuh sebenarnya gini. Kalau seblak itu kan orang bilangnya kayak kerupuk tapi dia basah gitu kan. Sebenarnya ada satu bumbu yang bikin dia menarik, rasanya jadi berbeda dan wangi. Namanya cikur, katanya sih begitu. Nah, mungkin kencur. Ini kencur ya kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau orang kita Sundanis bilangnya cikur. Jadi nanti mungkin kalau main-main ke Bandung boleh dicoba bikin seblak masakan, ya kan? Oke. Itu sih nanti biar bisa ada di compare ya. Iya, bisa di compare. Ke Lomboknya saya mau cari tahu kayak apa. Karena saya juga belum pernah ke sana kan, jadi belum bisa cerita banyak tentang Lombok. Ya. Sebenarnya apa aja sih yang didapetin selain tadi ngobrol-ngobrol ya? Sebenarnya ketika kita berinteraksi sama orang lokal itu sudah pasti sumber informasi paling banyak kita dapat. Karena kan beda kita ke suatu daerah ketika makan di rumah makan dan restoran, itu kan kita hanya sekedar makan aja, habis makan selesai. Nah, ketika sama orang lokal itu bahkan kita bisa sampai proses memasaknya seperti apa kita tahu.
bahkan kita petik bahan-bahannya di kebun. Dan itu pengalaman mahal sih. Dan itu banyak saya dapatkan di Sumatera Barat. Dan saya lihat ternyata makanan Minang ini tidak sesimpel rumah makan Padang yang kita lihat. Sebetulnya. Iya, pas saya ke sana ternyata masih banyak sekali makanan yang tidak terhidang di rumah masakan Padang. Sebetulnya banyak ya. Iya, masih banyak sekali. Bahkan ada momen kemarin itu ketika saya mencicipi masakan itu, saya sampai berkaca-kaca. Oh, kenapa? Terharu. Oh, gitu. terharu. Wah, gila loh, saya sampai dapat masakan ini. Itu di Nagarituo, di Pariangan. Apa tuh masakannya, apa tuh namanya? Ada nasi padeh. Nasi padeh kan dia bukan nasi goreng, dia nasi matang begitu kan. Cuman kan tekstur nasi Sumatera itu dia kayak terhambur gitu kan. Dia nggak temenan tuh, Iya, ya kan? nggak Masing-masing menyatu. ya. Dia pisah-pisah. Iya. Nah, dia terus ada rempah-rempahnya, ada daun-daunnya yang diolah di situ, dan itu gila enak sekali. Itu tuh kayak bubur gitu sebenarnya, bukan ya? Kayak nasi goreng, tapi dia prosesnya nggak digoreng, cuma dicampur sama rempah-rempah sama bumbu itu, dan dikasih tahu. Saya bilang, ibu ini resepnya rahasia tidak? Oh, tidak ada rahasia katanya. Oh, terus dia gitu. jelasin itu sambil dia bikin. Saya bilang, wah gila, ini saya sampai terharu. Terharu ya? Nah, jauh-jauh saya kesini ternyata dapatnya, wah gila, ini sesuatu yang mahal. Dan itu pokoknya jadi konten semua. Kita kayaknya terharu kalau makan nggak usah bayar. Terharu langsung berkaca-kaca gitu kan. Wah, nggak usah bayar. Kirain kurang. Oh, porsinya kurang ini. Tapi pernah nggak sih dapat pengalaman kurang menyenangkan? Kan kalau kita lihat di konten sosial media kan dikurasi ya. Iya. Kita pasti ngeliatnya yang baik-baiknya, yang bagus-bagusnya. Tapi kan di balik itu sebenarnya pasti ada dong pengalaman kurang menyenangkan lah, entah ditolak atau ini kayaknya nggak boleh tayang, atau mereka nggak terima. Ada nggak sih kayak gitu? Ada sih beberapa, tapi sejauh ini mungkin saya orangnya nggak terlalu baper istilahnya sama yang gitu. Kalau dia nolak ya udah. Beberapa daerah ada, saya bilang ya nanti kalau mau masak nanti saya dikasih tahu ya. Tahu-tahu udah jadi aja. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau berbagi resepnya. Iya, gitu. Awalnya udah oke gitu. Ya udah, saya nggak maksa. Oh, mungkin di sini nggak mau. Ya udah, saya cari tempat lain. Atau misalnya di daerah saya sendiri itu kan mungkin dari zaman dulu ya, antar suku itu kan kental sekali ya di daerah saya itu. Ada salah satu suku ini nggak cocok sama suku ini. Itu dari zaman dulu lah. Akhirnya ketika saya explore ke sana, mereka tanya saya dari suku mana, orang mana, saya bilang saya orang sini. Itu langsung dari raut muka, terus dari cara mereka nerangin udah berbeda dari awalnya. Langsung kayak ngeblok gitu. Iya, langsung resist, langsung nggak bisa, nggak boleh gitu. Ya, cuman ya mungkin mudah-mudahan hanya sampai di sini aja, regenerasinya nggak seperti itu lagi. Semoga bisa dibagikan ya. Betul, saya pun akhirnya nggak ikut membenci mereka. Ya udah, mungkin mereka masih ada cerita-cerita masa lalu yang mudah-mudahan ke depannya kalau ada orang explore ke sini, mereka bisa terbuka tentang kulinernya, tentang tradisinya, kayak gitu sih. Tapi sejauh ini alhamdulillah saya dapat orang yang luar biasa di perjalanan, selalu welcome, selalu disambut ya. Dan ya itu sih, kita sebagai orang asing pun datang ke suatu daerah harus tahu adabnya, harus tahu perilaku yang boleh dan tidak boleh. Sesuai dengan peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Betul. Jadi kita harus ngikut semua apa yang memang di sana culture-nya seperti apa, betul. Gitu kan, adat istiadatnya, bukan berarti karena kita orang baru jadi seenaknya juga ya. Betul. Mungkin saya turis ini saya harus dihargai di sini. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa begitu ya. Jadi kita harus saling menghargai. Kalau tadi kan banyak resep-resep, ada yang mungkin beberapa mau berbagi, ada yang nggak mau berbagi. Tapi kalau di luar negeri sana, mostly mungkin di Amerika ya, itu mereka suka di batu nisannya tuh suka nulis resep gitu loh, graveyard recipe. Bahkan di TikTok tuh sempet ada tren. Jadi dia memang sengaja hunting ke graveyard gitu, nyari resep-resep, nanti di rumah dibuat. Wah, itu keren gitu, sekali. Itu keren banget. Kenapa di kita nggak ada kayak gitu ya? Resepnya jangan dibawa mati dong. Iya benar. Sebenarnya tradisi kita ya, yang serba dibisniskan semua. Jadi mungkin itu yang membatasi kita. Nggak bisa nih resepnya dibagi. Akhirnya udah, itu resepnya berakhir ke dia saja, dibawa sampai mati, dan
akhirnya tidak ada penerusnya dan ceritanya pun akan berhenti di situ. Nah itu sayang banget. Padahal setiap masakan tuh kayaknya dia punya sejarah masing-masing ya. Nah itu yang sangat disayangkan. Pernah dulu saya di Jogja berguru sama salah satu chef. Saya belum sempat dapat resep rahasianya dia. Iya. Dan ternyata dia meninggal ya. Dan aduh sayang banget nih. Dan padahal, kemarin saya ke Belitung, ada salah satu makanan yang lumayan viral, nasgor tiarbah namanya. Kalau tahu nasgor tiarbah. Iya, hasil goreng lemak ya. Nah, saya langsung ketemu sama chefnya kan kemarin ngobrol-ngobrol dan saya cicipin, saya langsung teringat nasi goreng yang dulu chef saya pernah ngajarin tapi dia nggak ngasih resep. Ada resep rahasianya. Jadi mirip ternyata ya. Nostalgia saya. Jadi dari makanan itu gila ini resep kayak chef saya yang dulu nih, mungkinkah dia titipan untuk menyampaikan wahyu ini ya. Tapi pernah kepikiran gak sih bikin buku resep sendiri gitu, resep Nusantara, karena kau udah nyobain berbagai macam dengan rempah-rempah gitu dengan kalau untuk dibukukan sendiri dalam bentuk buku ya, ada rencana tapi bukan yang buku resep bener-bener buku resep serius ya gitu. Ada bahan cara bikin mungkin saya lebih ke story-nya juga, perjalanan ada saya, sejarahnya ya kan. Saya ke perjalanan saya di situ sebenarnya travel bagaimana saya menemukan resep ini. Nanti di akhir itu bisa lihat resepnya. Terus mungkin kalau bingung bisa di barcode, bisa nonton videonya. Wah keren rencananya nih. Bikin ya kayak di Alchemist. Mudah-mudahan banyak yang support. Mudah-mudahan juga saya bisa mengalahkan rasa malas saya untuk menulis. Amin. Tapi kan kalau lidah orang Indonesia itu sebenarnya beda-beda ya. Iya betul. Kayak biasanya kan kalau dari Pulau Jawa bisa senangnya cenderungnya ke manis gitu kan. Kalau kayak kemarin Sumatera senangnya pedas gitu. Nah ini kalau kita simpulkan gitu ya, secara keseluruhan Indonesia nih, lidahnya sebenarnya ada di mana sih? Nah ini uniknya lidah Indonesia, makanya dia nggak bisa itu kita sama ratakan nggak bisa ya, kecuali memang kuliner yang bisa diterima ke seluruh kayak rendang itu kan udah bisa diterima di seluruh Indonesia ya, makanya dia mendunia. Nah sebenarnya makanan Indonesia itu banyak sekali yang bisa populer seperti rendang. Cuman kendalanya itu tidak semua lidah Indonesia bisa terima makanan itu. Oh betul. Ya kan kayak ada yang makan pisang goreng biasanya sama kopi. Ya. Ada yang makan pisang goreng sama sambal. Beda kan? Daerah saya pakai sambal. Nah itu dia gitu. Beda. Tapi karena saya tahu karakteristik tiap daerah, saya bisa bikin pisang goreng pakai sambal itu bisa diterima sama semua lidah. Tergantung daerahnya ya. Misalnya di Jawa, ya udah kita bikin sambalnya kita bikin cenderung manis, gitu-gitu. Biar tetap nyambung tetap masuk di lidah mereka. Nih kalau kita nih, misalnya dikasih kesempatan satu makanan yang wajib kita coba sebelum tutup usia deh, pokoknya wajib banget. Waduh, makanan unik Indonesia. Gak bisa satu sih. Banyak. Gak bisa satu. Itu banyak sekali. Dari daerah saya pun, itu banyak sekali ya. Banyak sekali dari sagu malahan itu. Ini kan sagu juga isunya lumayan kencang ya. Dia bagaimana hutan-hutan itu mulai habis, sedangkan sagu sendiri tumbuhnya nanti puluhan tahun baru dipanen. Jadi minimal Kak Riza kalau mau coba sesuatu, cobain olahan sagu. Jadi sebenarnya apa sih susahnya soal sagu ini? Selain mungkin tadi hutan udah mulai menipis gitu ya. Jadi harus rasa penasarannya anak-anak muda tentang keberagaman ya, termasuk sagu ini. Jadi anak-anak muda harus terus coba sagunya itu kayak apa. Jadi dengan mereka konsumsi sagu, akhirnya petani-petani sagu pun ikut melestarikan, terus menanam sagu dan tidak punah deh sagunya. Kayak gitu. Itu dia, emang harus dibuka ya mata hatinya, mata batinnya, mata duitannya. Karena keanekaragaman hayati ini penting. Karena satu spesies saja punah, ini bisa memicu kepunahan massal spesies lainnya. Jadi yuk kita lestarikan bersama, bumi ini satu-satunya rumah kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kita jaga bareng-bareng ya. Abis ini mau masak apa? Masak air? Enggak dong. Nantikan episode selanjutnya, karena Arza bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu seru lainnya. Tungguin aja di episode selanjutnya.